Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji reliabilitas yang akan dilakukan menggunakan PSPP. PSPP adalah software statistik yang open source, free, kemudian multi platform. Jadi PSPP ini aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Sangat cocok digunakan oleh para periset atau para peneliti, kemudian dosen, mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir, itu sangat cocok untuk menggunakan PSPP. Open source karena memang sumbernya terbuka, siapapun bisa mendapatkan source code-nya. Kemudian free adalah bebas ya, kalau punya kemampuan dalam bidang programming terutama, dan lebih khusus lagi karena PSPP ini dibuat menggunakan C atau C++ kalau nggak salah. Itu kalau bisa, maka untuk mau mengembangkannya lebih mudah lagi ya, akan lebih leluasa ya, ada suatu kebebasan untuk mengembangkan ya. Kalau ingin fitur-fitur tambahan, oh ini bagusnya ada fitur ini, bagusnya ada fitur ini, nah itu silahkan dikembangkan ya, itu free, bebas. Kemudian kebebasan berikutnya adalah terkait bebas untuk mendistribusikan juga, tanpa takut ya dikejar-kejar oleh pengembangnya. Oh, kamu menyebarluaskan software milik saya, kamu harus bayar sebagainya. Enggak perlu kayak gitu ya. Kemudian multi platform dalam artian bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Yang pertama adalah di Linux ya, dan Linux yang saya gunakan di sini Slackware. Kemudian bisa juga digunakan di macOS dan Windows. Nah, saya hanya mencoba di Linux saja ya untuk penggunaan di platform sistem operasi yang lain. Secara umum mungkin sama ya. Nah, kita kembali ke topik ya, tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini merupakan suatu uji yang akan memberikan suatu penilaian pada instrumen penelitian. Dalam hal ini adalah kuesioner, apakah cukup bisa diandalkan atau tidak. Dan biasanya uji reliabilitas ini dikatakan reliable atau andal apabila nilai Cronbach alfanya lebih dari atau sama dengan 0,6. Itu adalah standar dari uji reliabilitas ya. Jadi suatu instrumen ya, dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alfanya
lebih dari 0,6. Dan uji reliabilitas ini sebagaimana uji validitas ya, ini yang diuji adalah per pertanyaannya, tiap item pertanyaan. Hanya bedanya kalau uji validitas adalah sebenarnya hakikatnya juga merupakan suatu uji korelasi, sementara uji reliabilitas merupakan suatu uji yang sendiri. Baik, untuk melakukan uji reliabilitas ya, contoh kali ini kita masih menggunakan data yang kemarin ya. Jadi ada beberapa variabel di sini, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Ini maksudnya adalah pertanyaannya, nomor pertanyaan keberapa dari variabel X. X1 adalah pertanyaan pertama dari variabel X, kemudian X4 adalah pertanyaan nomor 4 dari variabel X, X6 adalah pertanyaan nomor 6 dari variabel X. Nah, kita akan melakukan uji reliabilitas untuk masing-masing pertanyaan ini ya, X1 sampai dengan X6. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas kita bisa klik Analyze, kemudian Reliability, Analyze, Reliability, kita klik. Nah, kemudian ini ada dua bagian. Ini adalah list variabel yang memungkinkan, variabel yang tersedia yang bisa dipilih, yang bisa dilakukan uji reliabilitas. Variabel mana? Tinggal masukkan saja. Kita X1 sampai X6 kita pindah ke item. Sementara item ini adalah mana saja yang akan kita uji reliabilitasnya. Bagian berikutnya ini adalah opsinya ya. Opsi yang pertama, modelnya secara default menggunakan alpha, bisa juga menggunakan metode split ya. Tapi ini untuk reliabilitas biasanya yang digunakan adalah alpha. Dalam hal ini adalah patokannya Cronbach alpha ya, 0,6 besarnya. Nah, kemudian opsi berikutnya adalah yang di bawah, show descriptive for scale if item is deleted. Jadi uji reliabilitas ini apabila terdiri dari beberapa pertanyaan, kemudian opsi ini dicentang, maka akan bisa mempengaruhi hasil uji reliabilitas pertanyaan yang lainnya ya. Secara umum ketika misalnya ini kan ada 6 pertanyaan, masing-masing pertanyaan itu memiliki nilai alfa sendiri-sendiri. Dan ini juga memberikan suatu opsi ya. Opsi yang ini adalah apabila saat pertanyaan tersebut, ada suatu pertanyaan tertentu, pertanyaan ini dihapus, berapakah nilai alfa yang baru. Nah, ini secara default tidak tercentang, tapi dalam contoh kali ini dicentang saja, karena nanti supaya kita bisa melihat ya, apakah memang semuanya reliable atau tidak. Kemudian misalnya tidak reliable, pertanyaan mana saja yang harus dihapus atau disingkirkan. Jadi kalau kita sudah selesai melakukan pengaturan, kita klik OK. Nah, hasilnya muncul ya. Yang pertama dari deskriptifnya dulu, valid 30, total 30 yang nggak ada missingnya. Kemudian
hasil uji reliabilitasnya, nilai Cronbach alfanya adalah 0,65. Sementara untuk dikatakan reliable, nilai Cronbach alfanya 0,6. Kemudian kolom berikutnya, end of item, ada 6 item, ada 6 pertanyaan yang dilakukan uji reliabilitas. Nah, kemudian tabel berikutnya ini adalah karena kita mencentang pilihan tadi ya, centang pilihan skill if item delete. Ini ada tabelnya. Yang paling penting adalah kolom paling kiri ini yang menunjukkan variabelnya atau pertanyaannya. Kemudian kolom paling kanan, Cronbach alpha if item delete. Jadi 6 pertanyaan ini nilai Cronbach alfanya adalah 0,65. Nah, ini kita berandai-andai. Misalnya ternyata Cronbach alfanya ini di bawah 0,6, tidak, yang akhirnya tidak reliable. Maka kita melihat kolom yang paling kanan ini. Pertanyaan mana yang kalau pertanyaan itu kita hapus, ya, kita singkirkan, tidak kita analisis, Cronbach alfanya bisa berubah. Berikut nilai perubahan dari Cronbach alfanya. Misal, untuk X1, pertanyaan pertama. Jika X1 ini dihapus, maka nilai Cronbach alfanya menjadi 0,66. Dan pertanyaan yang kedua, X2, apabila pertanyaan ini dihapus, maka nilai Cronbach alfanya jadi 0,58. Kemudian pertanyaan ketiga atau X3, bila dihapus, maka nilai Cronbach alfanya jadi 0,60. Begitu seterusnya. Nah, karena ini hasilnya sudah 0,65 yang berarti reliable, maka kita tidak perlu untuk menghapus salah satu dari pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, demikian ya. Jadi cara untuk melakukan uji reliabilitas itu kita klik analyze reliability dan kita masukkan itemnya, ini kita centang, kemudian kita klik OK ya. Nanti akan keluar hasilnya di sini. Yang perlu diperhatikan, ini pastikan valid semua, nggak ada data yang missing. Tabel pertama, tabel yang kedua adalah ini goalnya, tujuan utama yang kita cari adalah nilai Cronbach alfanya. Di sini didapatkan 0,65, maka ini reliable karena lebih dari 0,6. Dan tabel berikutnya yang merupakan suatu opsional ya, kolom paling kiri dan kolom paling kanan yang utama kita perhatikan. Adalah tentang perubahan dari nilai Cronbach alpha apabila pertanyaan tersebut dihapus. Apabila X6 atau pertanyaan ke-6 ini dihapus, maka nilai Cronbach alfanya menjadi 0,63 ya. Jika pertanyaan pertama atau X1 ini kita hapus,
tidak kita analisis, tidak kita ikut sertakan, maka nilai Cronbach alfanya naik ya, jadi dari 0,65 naik sedikit menjadi 0,66, begitu seterusnya ya. Demikian cara untuk melakukan uji reliabilitas kuesioner menggunakan PSBB. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.